wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Berharap kalian baik, happy semua. Amin ya Allah. Lupakan dulu galau-galau tentang percintaan atau semuanya. Anti galau. Jadi hari ini kita belajar biologi lagi. Pada materi ancaman keanekaragaman hayati. Nah, jadi kalian hari ini bakal belajar apa saja yang dapat mengancam keanekaragaman hayati, jenis-jenis ancamannya, dan nantinya ada juga solusi atau upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati tersebut. Nah, kalian kan minggu kemarin udah belajar manfaat keanekaragaman hayati kan? Ya. Banyak sekali manfaat keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu sangat penting berada di bumi ini, dan di mana itu sangat juga menunjang kehidupan kita manusia. Yang baik, kita lanjut saja ya. Kakak bakal absen dulu. Kita masuk. Aisyah Gina Ramadhani, Alun Sasab Saputra, Angga Saputra, Ayu Santika, Baik Helen, Damia Hairi. Oke, lanjut ya adik-adik. Adik-adik pernah dengar tentang cloning nggak? Pernah dengar cloning? Ya, cloning hewan yang udah punah. Kayak misal cloning hewan mamut. Tahu mamut kan? Mamut itu kayak gajah besar pada zaman es. Ya, bulunya tebal banget, besar badannya. Nah, jadi adik-adik, dengan cloning itu kita bisa menciptakan untuk organisme itu atau mamut itu hidup di zaman kita dengan metode cloning namanya. Jadi cloning itu kayak menciptakan organisme yang dimana organismenya itu memiliki ciri atau karakteristik yang mirip dengan hewan yang sudah punah. Gimana caranya? Jadi caranya itu adik-adik, kalau adik-adik, jadi caranya itu sel atau kayak sel telur atau sel tubuh dari hewan yang sudah punah itu biasanya yang sudah dibekukan atau diawetkan. Jadi hewan-hewan yang sudah punah pada zaman dulu kan hidupnya di zaman es kan. Jadi banyak sel-sel tubuhnya itu sudah terawetkan. Biasanya kayak contohnya itu ada juga di museum. Ya, di museum ada di Museum Amerika gitu. Nah, itu sel tubuhnya itu bakal diambil, lalu peneliti itu bakal nyari kerabat terdekat. Tadi kemarin kan kita udah belajar kan klasifikasi ada, jadi bakal mencari kerabat dekatnya hewan yang sudah punah ini. Nah, nanti hewan yang itu kerabat dekatnya ini bakal diambil sel telurnya, lalu bakal dikosongkan, dan sel tubuh dari hewan yang sudah punah ini bakal disuntikin ke dalam sel telur tersebut. Tapi cloning ini nggak selamanya bisa berhasil karena kecil sekali keberhasilannya. Tapi kalau udah berhasil, bakal beritanya bakal meledak banget kan. Oke, lanjut. Itu salah satu upaya pelestarian dari untuk menghidupkan atau menciptakan organisme yang sudah punah dengan cloning. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
analisis ancaman dan upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati. Semoga nantinya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai oleh kalian semua. Oke, lanjut. Kemarin kan kita udah belajar manfaat keanekaragaman hayati kan. Ini pentingnya keanekaragaman hayati. Dia jadi menyediakan bahan pangan, terus obat-obatan, bahkan energi. Dan di mana ini sangat dibutuhkan bagi kita manusia. Dimana kita kan terus memanfaatkan sumber daya yang berada di alam, terus menjaga kestabilan ekosistem, menjadi sumber ilmu pengetahuan bahkan. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu dengan melakukan penelitian, atau bahkan kita kalau jalan-jalan kan banyak kita sering jalan-jalan, ada sering puncak di sini, kita bisa tahu kan beda banget. Bila kita sering lihat kayak penasaran kan sama pohon-pohonnya, tumbuhannya jenisnya apa. Seru kalau kita bisa tahu jenis-jenis tumbuhan. Lanjut kita kemarin ini jenis ancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada kerusakan habitat. Jadi kerusakan habitat itu di mana terjadi karena ulah manusia biasanya. Manusia sering melakukan tanpa sadar bisa merusak. Iya benar, penebangan pohon contohnya. Apalagi selain penebangan pohon? Apa lagi? Dibakar. Bakar apa? Pembakaran? Terus apa lagi? Ada pembangunan juga. Biasanya pembangunan itu contohnya kayak ada gunung lah, tempatnya monyet tinggal kan, tiba-tiba dijadikan perumahan BTN. Nanti keanekaragamannya di sana itu bakal menghilang. Nah, gimana biasanya pemerintah itu untuk penanggulangan itu? Dan contohnya itu juga selain pembangunan rumah, kalian pasti sering lihat pembangunan jalan kan, kayak motong hutan, gunung kan. Nah, nantinya itu bakal ekosistem di situ tuh bakal terganggu. Hewan-hewan nanti kalau pengen migrasi ke tempat lain bisa tertabrak. Tapi itu ada penanggulangannya oleh pemerintah. Biasanya pemerintah itu bakal bikin jembatan. Pernah lihat jembatan penyeberangan hewan? Yang di China ada, biasanya di Amerika juga ada. Jadi bakal dibikin penyeberangan hewan untuk migrasi. Kalau enggak di atasnya biasanya kayak biasanya gajah lewat situ atau hewan-hewan yang pengen migrasi ke tempat lain, sehingga nggak mengganggu aktivitas manusia yang pengen berpergian kan. Takutnya ntar ditabrak mati hewan-hewan itu. Oke, lanjut ke kerusakan habitat. Jadi habitat itu ada yang tahu apa habitat itu dulu? Tempat tinggal. Yang lain? Home. Apa toh? Rumah. Nah, jadi habitat itu rumah, tempat tinggal bagi hewan, tumbuhan, organisme. Pokoknya di situ mereka tempat berinteraksi, mencari makan, berlindung. Kalau udah habitatnya dirusak, nanti hewan atau tumbuhan, baik organisme juga yang lain, itu nantinya bakal hilang kan dari sana. Siapa yang bakal mau kayak kita kan? Kalau nggak ada rumah di situ ngapain kan kita tinggal di situ kan? Pasti pergi nyari tempat yang lebih aman buat kita tinggali. Sama seperti hewan atau tumbuhan juga, kalau habitatnya udah dirusak, nanti nampak pohon. Sehingga kan Kalimantan itu, apalagi orang hutan kan salah satu hewan endemik Indonesia kan.
Kalimantan kemarin kita udah belajar garis merah, garis lebar itu dia pakai kemana? Kemarin Kalimantan. Udah masuk ke mana dia yang garis merah, garis lebar itu? Yang Indonesia bagian barat, tengah, karena orang Sudan kan hewan endemik Indonesia. Indonesia bagian tengah itu biasanya hewan-hewannya hewan endemik. Lanjut. Ini perburuan liar dan perdagangan ilegal. Kulit harimau. Biasanya nih kalau kalian lihat kan ada di rumah-rumah orang kaya kan, yang desa, ada di patung. Nah ini salah satu yang bisa mengancam keanekaragaman hayati, yang dimana hewan-hewan diburu untuk jadi hiasan, untuk jadi apa biasanya juga kalau cewek-cewek, tas, jadi ikan pinggang juga bangsa, sandal juga sepatu. Benar. Kalau perburuan liar ini terus dilakukan, nantinya keanekaragaman yang ada di hutan atau sebuah ekosistem itu bakal berkurang, karena kan hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan itu diburu terus. Bahkan hewan-hewan yang belum terancam punah nantinya bakal bisa masuk ke dalam kepunahan karena jumlahnya terus berkurang. Ini tuh ada gambar-gambarnya kan, ada kelelawar juga. Dan biasanya selain dijualnya dalam bentuk bagian tubuh atau dalam bentuk kulitnya, tanduknya, kadang perdagangan liar ini juga masih dalam bentuk yang hidup kan, kayak masih hewan-hewan hidup dijual di pasar gelap ya. Bahkan juga ini bisa dimakan. Ada yang dimakan. Jadi perburuan dan perdagangan ilegal ini bisa mengakibatkan populasi itu nanti akan menjadi sedikit, juga menjadi langka karena menurun lagi. Oke lanjut. Pencemaran lingkungan. Ini apa pencemaran lingkungan? Bisa dibaca. Contohnya itu ada 5 industri. Ada yang tahu kenapa bisa menurunkan populasi burung? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin? Bagaimana pestisida ini menurunkan populasi burung? Berapa? Iya. Pestisida tuh kayak ya kayak disemprot-semprot itu enak kayaknya. Iya. Buat matiin serangga. Kenapa bisa menurun populasi burung pemakan serangga? Itu ya apa? Elvia itu makin banyak. Jadi karena ikan-ikan lokal itu bisa terancam keberadaannya karena dia itu dapat mendominasi di perairan tersebut. Ini juga ada yang modal menutupi permukaan air mengurangi oksigen bagi ikan. Tahu ikan gondok? Tahu. Yang itu, anak itu. Anak gondok? Iya. Ada apa? Jadi perubahan iklim adik-adik yang dimana biasanya disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyumbang gas rumah kaca sehingga bumi itu makin panas.
bumi makin panas, es-es yang ada di utara itu bakal mencair kan? Kalau udah mencair, es biasanya jadi apa? Air laut itu bakal naik, sehingga juga kalau suhunya panas, air laut itu bakal suhunya naik panas, dan itu bisa menyebabkan kemutihan pada karang. Jadi adik-adik, karang itu akan jelasin sedikit. Kalau boleh, jadi karang itu adik-adik dia bersimbiosis dengan zooxanthellae lain apanya? Itu kayak mikroskopis. Jadi zooxanthellae ini dia tuh bisa berfotosintesis di karang itu. Jadi karang itu kan ada polip namanya. Polip ini yang hewan yang memproduksi kapur, dan kapur yang membuat makanya sehingga ada bentuknya kan pada karang. Konservasi di situ. Konservasi di situ. Benar, kita jadi pelestarian. Kita bisa baca indah, indah kalau bahasa. Itu bukannya makan. Itu di luar. Ya di luar indah. Indah. Jadi itu tuh pelestarian yang dilakukan langsung di habitat aslinya. Contohnya itu ada taman nasional. Ya kayak taman alam. Sedangkan itu pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya, adik-adik. Ya, kenapa dilakukan di luar habitatnya? Biasanya hewan atau tumbuhan tersebut udah nggak bisa hidup di habitatnya. Kalau nggak rusak atau banyak gangguan dari manusia. Terus ada edukasi dan penyuluhan lingkungan, yang dimana adik-adik bisa menjadi pionir untuk mengedukasi orang-orang yang masih belum mengerti yang perilaku yang dapat mengancam keanekaragaman. Ya. Dan juga bisa melakukan penyuluhan lingkungan, kayak misalnya kalau ada hari-hari besar kayak hari bulan Sucian. Itu dulu kakak juga pernah sering ngambil kalau di Jepura itu. Jadi kita kalau hari lingkungan sebelumnya itu pergi, kalau nggak ke Cemara, ke Bagi Kembar. Ada yang pernah ke Bagi Kembar sih? Bagi Kembar. Ini saya Bagi Kembar. Pernah? Di Sekotong kan? Di Sekotong. Jadi di Bagi Kembar itu ada adik banyak namun dia di sana. Biasanya kalau masyarakat di sini ada menanam pohon dan kegiatan kebersihan. Jadi menanam pohon, ada menanam pohon di sini. Bisa. Nah, jadi adik-adik menanam pohon itu bisa mendapatkan banyak pahala. Apalagi kalau pohonnya udah besar kan, menghasilkan oksigen. Oksigen itu bermanfaat bagi manusia. Banyak sekali orang-orang yang memiliki oksigen, nah itu pahala adik-adik besar sekali. Terus ada menjaga kebersihan, apalagi kita Islam semua kan? Sebagian dari terus ada mengurangi penggunaan plastik, adik-adik bisa plastik. Oke, lanjut ya. Nah, adik-adik mau belajarnya yang belakang, halo. Nah, jadi di sini ada salah satu contoh video di mana salah satu ancaman kasih kalian tahu sampah yang sangat mengancam kan? Bahkan kita pun bisa terancam karena sampah. Kalau sampah lingkungan nanti kita cepat sakit ya.
Ini juga contohnya pada lingkungan yang dimana pada Islam pada lamun. Kalian tahu kan lamun? Ada lamun. Kalau lamun kayak untuk ya bukan untuk orang yang panjang yang belo itu jadi sampah itu bisa merusak ekosistem laut. Dia mati jadinya bercampur. Itu mana kan ini? Dia bercampur masa dalam Indonesia kan bukan berarti banget, tapi banyak masyarakat yang sebelum bisa mencintai alam sampah ya. Kita disadapkan ada sampah. Kita Itu ada sampah. lanjut adik-adik ya. Nah di sini dampak buruknya juga kalau ada ikan yang makan dari sampah plastik itu, nanti ada namanya mikroplastik adik-adik. Itu masuk ke dalam tubuh ikan. Kita ikan kecil ya. Ikan kecil dimakan sama ikan besar lagi. Ikan besarnya nanti kita makan kan. Nanti mikroplastik itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa mengganggu gangguan pencernaan kita. Makanya kita jadi ada penyakit. Tentang video ini ada yang mau ditanyakan? Halo adik-adik, baik kita lanjut. Tadi kan kalian sudah nonton video bagaimana sampah itu dapat mengancam ekosistem laut atau ekosistem di laut, di mana sampah itu dapat merusak berbagai biota laut, bahkan bisa merusak terumbu karang kan. Di sini kalian bakal ngerjain LKPD-nya, kakak bakal bagiin kalian satu kelompok itu 5 orang. Kalian bisa hitung 1 sampai 5 dari kiri. Ya, yang 1 1, yang 2 1. Nah di sini udah ada semuanya bisa. Halo, ayo apa itu? Dulu aja dah. 1, 2, 4. Apa yang belum? 4. Sama kelompok terus yang kayak ini soalnya. Kamu kan ditulis soalnya. Oke adik-adik, yang dulu kakak jelasin cara mengerjakan
paling berbahaya lah. Terus kalian jelasin kenapa ancaman yang kalian pilih itu kenapa paling berbahaya bagi kalian. Kalau bisa kalau ada emang di lingkungan sekitar kalian boleh pilih itu. Ancaman yang mana? Misalnya kayak pembuangan sampah, nanti apa perubahan. Iya, kalian terus kalian jelasin sedikit bagaimana menanggulanginya. Kalau ide kalian gimana cara kalian memberikan upaya untuk biar ancaman itu ditangkap atau dikasih hukuman tentang pohonnya oke? Terus kalian masukin ke tabel jenis-jenis ancaman. Kalau bisa 3 lah. Baik adik-adik, kalian sudah percaya tadi KPD-nya. Karena kakak random siapa yang dapat maju duluan, kalian presentasi di depan. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Di sini, mengapa kita ambil spesies invasif sebagai ancaman yang paling berbahaya? Karena dapat mengalahkan spesies asli dalam persaingan sumber daya dan memangsa spesies asli, menyebabkan penyakit dan mengubah struktur ekosistem. Bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama, pencegahan. Yang kedua, pengendalian dan pemberantasan. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, restorasi ekosistem. Yang ketiga, jenis ancaman. Yang pertama ada perubahan iklim. Contoh kasus di sekitar kita, yaitu terjadi pemutihan terumbu karang di Bali. Dampaknya kerusakan terumbu karang. Yang kedua, kehilangan habitat. Contoh kasus di sekitar kita, hujan tropis di Kalimantan berubah menjadi perkebunan sawit. Dampaknya penurunan populasi, kehilangan habitat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kita udah di penghujung waktu pembelajaran kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Sudah semangat, tapi kita belajar, udah bekerja kelompok juga, buat tugasnya. Ada yang bisa langsung aja pulang pada, oke boleh apa? Jadi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran tadi yaitu keanekaragaman hayati sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia. Tetapi berbagai aktivitas seperti kerusakan habitat, perburuan liar, pencemaran, perubahan iklim telah mengancam kelestariannya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Ada lagi? Ini udah jelasin kalau keanekaragaman hayati itu sangat penting, tapi banyak aktivitas manusia yang bisa merusak, bahkan bisa mengancam keanekaragaman hayati tersebut. Nah mungkin kakak cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.